Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Paguyuban Nur Tajalli dalam acara podcast Bincang-Bincang Santai Ngopi bersama Kang Topan, bersama juga Pak Imam dan juga Mas Saputro. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membedakan jin muslim dan jin kafir. Bagaimana? Karena sangat sulit sekali. Ini banyak terjadi di masyarakat. Kadang kita banyak mendengar ya, kadang orang itu bangga mempunyai kodam, ya kan? Kadang bahkan terang-terangan saling saling mengunggulkan perewangan masing-masing. Kadang orang bangga punya perewangan bersorban, ya kan? Kayak syekh, kayak wali, jin, kata mereka jin muslim. Lah, bagaimana untuk membedakan antara jin muslim dan jin kafir? Nah, ini perlu kita bahas. Tapi sekali lagi ini adalah versi dari Paguyuban Nur Tajalli, Pak Imam ya. Iya. Bagi Anda di luar sana yang setuju monggo, yang tidak setuju monggo. Jadi kita tidak memaksa untuk mengikuti keyakinan dari Paguyuban Nur Tajalli. Jadi gini ya. Untuk kadang seperti yang saya omong tadi, itu kadang orang itu bangga kalau di sampingnya kadang itu dia mempunyai atau diikuti sosok yang berjubah, kadang itu terus memvonis jin saya ini pendamping saya atau perewangan saya itu muslim, kadang seperti itu banyak sekali lah. Padahal mereka jin, bangsa jin itu sama, hampir sama seperti manusia. Manusia pun kalau orang yang ikhlas, ya Pak Imam ya, orang ikhlas kalau membantu itu pasti tidak akan menunjukkan jati dirinya. Itu benar, pasti. Jadi kadang misalnya orang banyak utang logikanya Pak Imam ya, terus dia ingin mengangkat mengentaskan si orang yang punya utang tadi, kadang hanya langsung ditransfer seret, ya kan, ditransfer ke orang yang memberi utang terus lunas tanpa menyebutkan saya si A, saya si B, dipuji, kasih tahu ke semua orang. Nah, itu bisa dikatakan orang yang benar-benar muslim benar. Baik ya, baik, ikhlas lah, katakanlah seperti itu. Demi juga untuk jin ya, dari bangsa jin. Kadang kita ketahui, kadang jin itu waktu menunjukkan bantuan, kadang membantu manusia, itu menunjukkan jati dirinya siapa. Oke, untuk yang pertama contoh saya saja, Pak. Contoh saya, diri saya, enggak contoh yang lain. Dulu saya mempunyai beberapa kenalan, katakan seperti itu, jin terdekat. Wih, bentuknya berjubah. Ini hak saya cerita. Bentuknya berjubah, jadi pakai sorban. Kalau nggak salah dulu itu 5, kurang lebih 5. Ini yang ibaratnya pokok ya, katakanlah pokoknya itu 5. Sering ini bantu, ya kan, sering komunikasi untuk pengobatan ya. Bisa untuk pengobatan. Terus lama kelamaan Pak Imam, itu ketika saya dimintaki tolong orang, ya kan, itu sembuh terus kambuh lagi, sembuh kambuh lagi, itu sangat sering sekali. Terus di pikiran saya itu ada pertanyaan, kalau misalnya saya usaha sendiri itu kadang seperti itu, sembuh terus sakit lagi, kambuh lagi. Terus ketika saya minta tolong ke salah satu
jin untuk membantu. Tapi untungnya waktu dulu itu kalau saya minta tolong itu ucapannya seperti ini. Jadi kalau kamu pingin ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, kamu bantu. Tapi kalau kamu tidak ikhlas, jangan pernah kamu membantu. Saya tidak bisa ngasih apa-apa, saya hanya bisa berdoa semoga jikalau kamu menolong, rahmat Gusti Allah yang kamu terima. Jadi langsung dari Gusti Allah. Untung dulu itu selalu kalau saya misalnya minta bantuan saya ngomongnya seperti untung. Jadi nggak punya utang. Logikanya monggo lek bantu, monggo lek enggak, seperti itu. Terus ketika kalau jin itu yang nangani, itu sembuh gitu. Terus di pikiran saya bukan masalah kok dia nangani sembuh, terus kalau saya nangani itu sembuh terus kambuh lagi, itu terus saya penasaran terus saya jadikan perenungan, ada apa di balik rahasia ini. Ketika itu saya kumpulkan, ya kan, waktu itu Gusti Allah ngizini bisa komunikasi dan bisa berinteraksi ya. Terus saya minta ke Gusti Allah waktu itu pada waktu sholat itu ada kayak di hati ini, coba kumpulkan dan sumpah demi Allah di bawah Al-Quran, benar-benar jinmu ikhlas nggak karena Allah, atau ada apa di balik jin-jin teman kamu. Saya ruqyah 4 terbakar, 4 ini terbakar dan musnah, tinggal satu ini bukan termasuk pemimpin, jadi jin biasa. Terus saya tanya, kenapa, ada apa kok semuanya terbakar? Ternyata dia cerita kalau semua itu sudah ada skenarionya. Jadi ada yang bagian ngasih penyakit lagi, sihir lagi, ada yang bagian untuk penyembuhan supaya saya ini minta tolong lagi. Tergantung, lebih yakin, lebih membanggakan, lebih ya tergantung lah pokoknya ke jin yang satu. Terus ada yang bagian seperti sutradaranya. Jadi itu semua terekayasa, terstruktur. Ketika saya dibilangi seperti itu, masya Allah, seperti itu. Makanya setelah itu saya tidak mau lagi dalam arti interaksi dengan jin-jin itu. Dalam arti interaksi maksudnya itu berteman atau oke lah berteman, ya wis, dalam arti dalam kegiatan apapun itu kita berusaha memang semata-mata demi Allah, seperti itu. Kalau Gusti Allah ngizini sembuh, yo monggo, insya Allah sembuh. Jadi tidak ada kenapsuan orang ini harus sembuh atau gimana. Yang penting kita usaha, al insanu tadbirun wallahu takdirun. Jadi kita manusia yang berusaha, Gusti Allah yang menentukan, seperti itu. Soalnya yang punya hak, yang punya kuasa, yang punya kehendak itu hanya Allah. Yang punya kekuatan atau yang mengizini itu hanya semata-mata dari Allah. Jadi semua itu kebanyakan manipulasi dari bangsa jin yang alamnya kita tidak bisa menjangkau. Nah, makanya kita angkat masalah ini, membedakan jin kafir dan jin muslim. Terus dari segi yang lain Pak Imam, ada pengalaman lain Pak Imam untuk sampean? Ada pengalaman saya kan kerjaan sehari-hari saya itu kan nebang kayu. Oh iya. Nah, nebang kayu itu ukurannya nggak terukur, makin besar makin bagus, nggak pernah nolak ukuran kayu, makin besar makin suka saya. Lingkaran berapa? Sedangkan kayu besar tersebut sekarang ini kan berada di kebun jarang, paling-paling di punden, kuburan, pokoknya tempat-tempat sakral lah, tempat-tempat orang yang nggak berani nebang, kita berani. Iya. Suatu hari itu awal-awal dulu itu selalu saya tembusin, kan selalu pasti ada penunggunya.
Tapi selalu dia itu mintanya itu sembelihkan ayam hitam mulus, putih mulus, kambing. Akhirnya setelah itu kok, setelah saya tembusi kok selalu permintaannya gitu-gitu. Akhirnya kedepannya saya nggak pernah lagi pokoknya nebang kayu, niat kerja bismillah, barangkali di sini ada penunggunya silakan pindah karena ini saya tebang. Suatu hari kita tuh nebang di tempat yang sangat angker, pokoknya orang sebelumnya itu nebang kayu tersebut selalu nggak berani, selalu gagal. Yang pernah ada yang mati juga. Yang sebelumnya ini ya, yang sama pernah cerita, jangan disebutkan tempatnya guys. Iya. Yang katanya sebelumnya ini ketika sudah dibeli orang, terus ketika dia motong cabangnya saja, sudah ada yang meninggal itu kan katanya. Kan ditinggal, terus kita yang lanjutin lah, jual ke kita tebang saja, pokoknya kita bismillah niat kerja. Katanya Gus bilang kan, apa yang hidup di muka bumi ini kan haknya manusia kan gitu kan, yang di alam nyata, makanya saya patokan dengan itu, nggak peduli di tempat apapun, pokoknya di atas muka bumi haknya manusia kan gitu. Yang penting ada yang jual, yang penting juga kita permisi ke yang penting kita permisi, nggak mentang-mentang saya tahu di situ itu pasti banyak penghuninya. Suatu malam saya pulang dari tempat nebang kayu angker, saya itu kayak setengah tidur, kayak tidak, antara sadar dan tidak. Saya dibangunin di tempat tidur, didatangi sosok hitam-hitam 4. Ditarik saya, posisi tidur saya ditarik gini, saya itu menoleh ke belakang, tahu jasad saya. Kayak saya itu keluar dari jasad saya tak menoleh ke jasad, kayak saya meninggalkan jasad saya. Diambil sosok 4 besar, saya nggak bisa gerak sama sekali, dimasukkan ke sapi tank. Jadi seolah-olah saya kayak nyata itu makan tai itu di dalam sapi tank, delep-delep, masukkan sapi tank, pindah lagi ke tumpuan kotoran. Ini yang katanya kerbau. Pencurian sukma ya seperti ini. Masukkan ke kotoran kerbau itu, teletong kalau Jawa namanya kan, dimasukkan ke teletong sampai dalam kayak sebau teletong semua badan ini. Akhirnya terakhir saya dimasukkan ke sungai. Waktu itu kayak seperti nyata, akhirnya Gus datang nolongin saya. Nolongin saya pun kayaknya kesulitan, kita berdua itu kesulitan ngelawan sosok 4 tadi di dalam air. Saya naik, ditelepkan lagi, masuk lagi, kayak sudah mau mati rasanya. Terus datanglah sosok tinggi, besar tapi putih. Dalam hati saya, itu sosok apa ya? Begitu sosok itu datang, akhirnya saya langsung dilepaskan, langsung pergi semua sosok apa itu yang hitam-hitam 4 tadi, langsung pergi, entah kemana perginya, saya langsung dilepaskan, saya langsung tersadar. Terus saya kesini tuh waktu itu kan saya ngomong apa yang saya alami tersebut, akhirnya kan teman-teman kita semua nembusin dari mencari siapa sosok tersebut yang nolong tadi. Ternyata kan kita sebelumnya 1 minggu sebelumnya kan kita berlima itu ziarah ke Sunan Derajat. Kita berlima malam-malam ziarah ke Sunan Derajat. Saya itu ingat, saya masuk pintu gerbang pertama itu saya tidak mengucapkan salam. Gerbang nomor 2 saya mengucapkan salam. Nah ternyata kita tembusin berlima sama teman-teman. Ternyata yang menolong saya tersebut ternyata jin penunggu yang gerbang nomor 2. Waktu itu memang saya ingat, waktu gerbang nomor 2 itu saya ngucap salam. Nah ternyata kita waktu itu kan nembusin. Ternyata dia kan ngaku, kenapa kamu nolongin saya? Terus jawabnya dia, kamu tempo hari kesini sama teman-temanmu, kamu salam, saya menjawab. Ibaratnya dia ngasih upah ke saya. Akhirnya kan jelas, oh berarti yang nolong kita jin yang tadi. Terus kita sama teman-teman kan merasa bangga, kita punya teman jin muslim. Suatu hari kita datang lagi bangga, mungkin Pak Imam sendiri yo, bukan saya. Maksudnya kan saya di dalam hatinya Pak Imam maksudnya seperti itu. Bangga punya teman jin yang sosoknya kayak gitu, powernya begitu kuat. Akhirnya suatu hari kita kan datang lagi, habis istighosah kita nembusin lagi ke sana. Kita ketemu lagi dengan sosok tersebut, kalau nggak salah namanya Abdullah siapa gitu loh, namanya jin tersebut. Saya datang lagi ke sana, salam, dijawab juga salam. Habis gitu dia itu cuek sama kita, kayak nggak kenal. Maksudnya gini, nembusi dalam arti kita sowan ke sana. Maksudnya gitu. Kita silaturahmi ke makam Sunan Derajat. Jadi kita apa sih? Asal project. Kita ini datang ke sana bukan asal project. Jadi kita datang ke makamnya Sunan Derajat.
ya untuk katakanlah silaturahmi, ziarah waktu itu. Terus pas pada waktu kita dalam hati saya ada kebanggaan, saya punya teman di penjaga gerbang gitu. Terus pada waktu dia kita nggak respon sama saya lagi. Ternyata cuma pertolongannya cuma 1 kali itu aja, nggak mau dia 2 kali. Maksudnya gini, ketika kita istighosa, ya kan, Pak Imam ini mencoba ini nembusi lagi, gitu kan? Ya. Nah, ketika nembusi lagi pas pada waktu kita istighosa bareng-bareng, ya itu ketemu juga dengan sosok tadi, tapi pada waktu itu dia cuek, dalam arti cuek, kayak nggak kenal. Maksudnya apa? Padahal dia udah pernah menolong saya. Maksudnya apa? Karena supaya manusia itu tidak ketergantungan, itu yang pertama. Iya. Jadi manusia itu supaya tidak ketergantungan dengan mereka dari bangsa jin. Karena nggak punya teman jin. Karena apa? Banyak sekali orang itu terlalu mengunggulkan dan menduakan Gusti Allah kalian. Jadi intinya itu jin muslim itu nggak mau ikut campur urusan manusia, dia ibadah di alamnya sendiri. Kalau dia menolong manusia itu tanpa sepengetahuan manusia. Ya seperti cerita sampean tadi kan, ketika sampean dalam keadaan gawat seperti tadi, tanpa dimintai pertolongan, dia langsung hadir dan datang. Tapi kalau ketika kita sengaja kita minta tolong, dia tidak mau. Takut kita tergantung sama mungkin. Iya, takut kita juga syirik, logikanya seperti itu. Nah, itulah yang namanya jin muslim. Jadi sama seperti manusia, kalau membantu ikhlas karena Allah, dan dalam keadaan mungkin manusia dalam keadaan genting, dia bantu tapi tanpa sepengetahuan, seperti itu, tanpa menunjukkan jati diri. Betul. Jadi itu jin muslim. Bagaimana membedakan jin muslim dan jin kafir? Monggo dibedah. Jin muslim seperti tadi ya sudah jelaskan ya, dia bantu ikhlas karena Allah tanpa menunjukkan jati dirinya, tanpa ngikut, tanpa masuk ke jasad seseorang. Itu sudah pasti jin muslim. Tidak mau dia masuk ke jasad seseorang ya? Betul, tidak mau. Karena dia tahu batasannya, dia tahu alamnya, ya toh? Dia tahu hak prerogatifnya. Kalau jin kafir, nyun sewu, meskipun bentuknya berjubah, meskipun dia bersinar terang, meskipun dia bentuknya seperti agung, seperti mukanya bercahaya atau apapun, tapi ketika dia masuk ke jasad seseorang, ya sudah dipastikan bukan jin muslim. Sudah dipastikan bahwa itu jin kafir. Mungkin ditanya assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak kesulitan mereka mengucap waalaikumsalam, tidak ada kesulitan, sama seperti manusia, tidak ada kesulitan. Ketika orang assalamualaikum salam, kamu muslim, iya muslim, tapi masuk ke jasad seseorang, ya bisa dipastikan menyalahi kodrat. Dia sudah menyalahi aturan dari Gusti Allah, kecuali dalam suatu waktu jin muslim tadi ditarik, dipaksa terus masuk ke jasad seseorang. Kemungkinan bisa, cuman tidak akan bertahan lama, biasanya langsung dia keluar lagi. Kalau tidak penting dia tidak mau, seperti itu. Jadi seperti tadi, ya kita perlu berhati-hati. Lebih baik jasad kita ini merdeka. Ibaratkan perahu. Kalau perahu ini ada 2, 3, 4, 5 nahkoda, dalam arti kemudi, bisa kita bayangkan perahu ini mau jalan kemana. Pasti dia akan jalannya oleng. Yang satu pingin ke kanan, yang satu kepingin ke kiri, yang satu kepingin lurus, yang satu kepingin. Maka hidup kita akan jadi orang yang nggak menentu, oleng. Itu sudah bisa dipastikan. Jiwa tidak akan pernah tenang. Pasti perahu ini akan goyang-goyang terus karena banyak kemudi, karena banyak yang mempengaruhi, ya pasti akan oleng. Makanya hidup gak tenang, kadang pikiran belayang, tidur tidak bisa tidur, ya kan. Terus hidup ini banyak masalah. Pasti banyak, kalau hidup di kapal dijadikan ini pasti banyak masalah. Semua equipment atau order delay dirampain, kocak semua.
Pasti itu badannya kapal juga. Ya iya, pasti badannya si kapal ini juga karena akan terhempas masalah-masalah akan tidak akan bisa tenang. Makanya lebih enak jasad ini atau kapal ini kemudinya satu dan itu kita yang mengemudikan. Kita kembangin ke depan, kita maju ke depan, ke kiri, belok kiri, ke kiri, ke kanan, belok kanan. Akan lebih anteng, akan lebih tenang, akan lebih nyaman, dan insya Allah selamat ke tujuan. Itu yang pasti. Bisa kembali ke muara kehidupan akhir kita nanti. Itu yang paling penting. Kalau beberapa kemudian ya bisa dipastikan bahwa yang ini ketika kita kepingin ke muara tujuan pasti akan kalah. Belok, iya kan? Ketika belok ya nggak akan ke tujuan, ke alam mereka. Naudzubillah min dzalik. Logikanya seperti itu. Jadi kuncinya kalau di jasad sampean ada sesuatu kelihatannya perkasa atau kuat atau kayak kalau berjubah kayak pendekar atau apa, hilangkan. Jadilah sosok pribadi yang merdeka, yang hidup memang mensedekahkan, menginfakkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita persembahkan hidup kita kepada Allah. Kita infakkan hidup kita, amal kita, harta kita, semua milik kita kepada Allah. Kejernihan hati, kejernihan pikiran perlu kita capai. Kalau kita merdeka, insya Allah akan bisa tercapai. Tapi kalau kita terjajah, tidak akan pernah hidup kita tenang. Jadi itu. Jadi tipu muslihat jin itu memang luar biasa, sangat luar biasa, dan hati-hati. Itu aja. Ada perlu disampaikan Pak Imam? Sampun jelas Mas Saputro. Mojo jelas-jelas toh Mas Saputro. Jadi monggo kita belajar untuk lebih baik. Kita belajar untuk lebih menggali sesuatu yang lebih positif dari pikiran kita, dari batin kita, dari setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita berpikiran selalu positif, insya Allah positif itu akan datang ke diri kita. Kalau pikiran kita selalu negatif, langkah kita selalu negatif, maka negatif itu yang akan datang kepada kita. Jadi manusia itu apa yang didapat itu dari hasil dari lelakunya sendiri. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Introspeksi ke diri kita, apa kekurangan kita, apa celah kita. Insya Allah kalau kita introspeksi maka akan ketemu kekurangan kita. Ibarat kamera, jangan dihadapkan ke depan, mengoreksi orang lain saja, hadapkan ke diri kita supaya tahu, oh kita ini kurangnya di sini, oh kita ini harusnya seperti ini. Insya Allah kita akan menuju. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak kita bisa berusaha dan terus berusaha. Yang dinilai Gusti Allah bukan hasil, tapi seberapa besar usaha kita ya, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi hamba yang lebih baik. Insya Allah ridho Gusti Allah akan selalu kepada kita. Amin. Seperti itu, terima kasih. Saksikan terus, ikuti terus channel Paguyuban Nur Tajali. Jangan lupa share, like, komen, subscribe bersama kita. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya Kang Topan mohon agungipun pangapunten Pak Imam dan Mas Botro. Terima kasih. Kita akan melakukan podcast lain, menguak sejarah, menguak misteri dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.